Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sauki Agung Firmanda, NIM 18032111000044 pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada mini riset saya yaitu untuk mengetahui kelayakan bisnis pada industri tahu dengan nama pabrik UD Liridoila di Dusun Picorong, Desa Bendungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu ada aspek teknis, bahwa lokasi pabrik ini itu sangat dekat dengan pasar, yaitu antara 2,5 km. Sedangkan untuk teknis dalam pembuatan pabriknya itu berada di luas 10 kali 8 meter persegi, seperti itu. Yang kedua yaitu dilihat dari aspek teknisnya, bahwa sarana yang digunakan itu semi modern. Artinya di situ ada yang tradisional, ada juga yang modern, seperti itu. Seperti yang modern pada ketel uap, penggilingan kedelai, sedangkan yang tradisional itu masih menggunakan kayu dalam pemanasannya, dan juga masih menggunakan kain, dan juga percetakannya itu masih menggunakan secara manual, seperti itu. Selanjutnya dilihat dari aspek tekniknya juga, bahwa tenaga yang digunakan selama proses produksi itu sebanyak 8 orang pekerja. Sedangkan bahan baku utama yang digunakan tentunya pasti kedelai sebagai bahan baku utamanya. Cara pembuatannya juga, yang pertama ada perendaman kedelai selama 3-5 jam. Yang kedua ada proses penggilingan, terus ada perebusan hasil kedelai tadi, terus ada penyaringan, yang selanjutnya ada pencukaan, dan yang terakhir ada percetakan tahunya. Dilihat dari aspek pasar dan juga pemasarannya, di situ saya membedanya melalui strategi segmentasi, targeting maupun positioning. Segmentasi pasarnya dilihat dari demografinya, bahwa di situ khusus semua kalangan, baik itu anak-anak, dewasa maupun yang sudah lansia. Sedangkan untuk yang di segmentasi yang didasarkan pada letak geografinya, di situ pada lingkup Kota Pamekasan, seperti itu. Sedangkan dilihat dari segmentasi psikografinya, bahwa produk ini sangat cocok untuk dinikmati untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dilihat dari targetingnya, target pasar kita yaitu untuk orang yang berpendapatan kalangan menengah ke bawah. Untuk positioningnya, untuk mudah dikenal oleh konsumen, itu menurut pemilih bahwa dia pada pertama kali pembuatan produk itu melakukan percobaan dengan digoreng dan juga dijual kepada masyarakat luas, sehingga karakteristik atau ciri khas tahu tersebut mudah diingat oleh konsumen meskipun itu tidak memiliki label, seperti itu. Selanjutnya untuk saluran distribusinya, itu ada 2 saluran distribusi. Yang saluran distribusi pertama, di situ ada supplier kedelai, terus akan diolah oleh UMKM ini, terus akan tahu yang dihasilkan itu langsung disalurkan kepada konsumen. Nah, untuk saluran distribusi yang kedua itu ada supplier, terus akan diolah oleh UMKM ini, terus akan dibeli oleh tengkulak dan akan disalurkan kepada pengecer yang akhirnya akan dijual kepada konsumen akhir, seperti itu. Untuk pasar dan juga pemasaran, harga patokan harganya itu oleh pemilih dipatok seharga 500 per biji. Sedangkan untuk produksinya itu tidak bisa diperkirakan. Cuma pemilih memperkirakan untuk produksi tiap harinya itu antara 1 kuintal sampai 5 kuintal. Seperti itu. Untuk berapa jumlah produksi yang dihasilkan itu pemilih mengatakan bahwa tidak bisa diperkirakan, seperti itu, karena untuk sistem manajemennya itu masih tradisional. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan juga organisasi. Nah, untuk aspek manajemen dan organisasi ini, bahwa di situ organisasi atau perusahaannya itu milik perorangan atau UD, tidak ada kerjasama keterlibatan orang lain di dalamnya. Cuma
dia memiliki sendiri tanpa ada kerjasama atau investasi dari siapapun. Sedangkan UMKM ini secara aspek manajemennya itu dilaksanakan dari jam 7 sampai jam 5 sore itu dalam skala besar. Karena di sini masih ada sistemnya masih tradisional, maka di situ adanya sistem borongan untuk pekerjanya, sehingga di situ untuk tingkat produksinya itu ditentukan dalam ketersediaan bahan baku, di mana untuk gaji karyawannya itu setiap 1 kuintal produksi itu sebesar 20.000 seperti itu. Untuk sistem gajinya ya, sistem manajemen gajinya. Nah, untuk struktur organisasinya sendiri di situ cuma tidak strukturnya juga sangat sederhana, cuma ada pemilih, di bawahnya ada pekerja penyaringan, pekerja pemasakan, pekerja penggilingan, pengepresan, dan juga pendistribusian seperti itu. Dilihat dari aspek AMDAL selanjutnya, yaitu aspek AMDAL, bahwa di situ memang awalnya memiliki dampak negatif untuk pembangunan perusahaan ini, tetapi dari tahun ke tahun di situ sudah memiliki perizinan dari Balai Lingkungan Hidup, dibuatkan sebuah penampungan penyerapan air limbah tahu tadi dan juga limbah lainnya seperti ampas tahu di situ untuk kebutuhan ternak. Nah, di sini mampu berorientasi pada nilai yang positif. Selain ampas tahunya digunakan untuk kebutuhan ternak, dan juga selain itu untuk pencemaran airnya itu tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, tidak, karena di situ sudah dibuatkan penampungan dan juga sudah memiliki perizinan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya yaitu dilihat dari aspek finansial. Nah, di sini saya menganalisis bahwa di situ ada keperluan investasi, di mana saya menghitung biaya penyusutan dari biaya variabel tadi, terus ada biaya tetap. Biaya tetap ini yang akan memunculkan nilai investasi. Nilai investasinya sebesar 14.350.000, dan juga nilai penyusutannya tiap tahunnya itu sebesar 1.894.000 seperti itu. Nah, ini saya juga menghitung biaya variabelnya. Selanjutnya dihitung dari cash flow maupun payback period, di mana saya menghitung EAT dan juga PV kas bersihnya, di mana untuk tingkat suku bunganya itu saya menuliskan sebesar 20%. Jadi dihasilkan PV kas bersihnya itu sebesar 41.289.100 seperti itu. Terus untuk perhitungan payback periodnya, di mana kas bersih pada tahun pertama, tahun ke-1 itu dihasilkan sebesar 3.880.000. Nah, ini kalau dilanjutkan itu kan lebih kecil karena sisa tidak dapat dikurangi periode kedua, maka sisa proses tahun pertama maupun tahun kedua itu sebesar nilai payback periodnya itu sebesar 4,205. Nah, di sini artinya bahwa karena di situ ada kas bersihnya itu hanya 1, berarti bahwa PP dari usaha tahu ini selama 1 tahun 4 bulan baru akan balik modal seperti itu, sehingga usaha ini dikatakan layak karena tingkat pengembalian modalnya itu lebih cepat seperti itu. Selanjutnya yaitu dilihat dari average rate of return atau ARR dan juga net present value, bahwa di situ nilai rata-ratanya diketahui nilai rata-rata EAT itu sebesar 12.895.000, sedangkan rata-rata investasinya itu sebesar 7.175.000 seperti itu, sehingga nilai rata-ratanya setelah dihitung sesuai dengan literatur studi kelayakan bisnis itu sebesar 179%, sangat besar seperti itu. Sedangkan nilai dari net present value
itu bahwa total PV kas bersih dikurangi investasinya itu sebesar 26.939.000, bahwa di situ nilai tersebut lebih dari 1, artinya bahwa dikatakan bahwa usaha ini layak karena lebih dari 0 untuk nilai NPV-nya seperti itu. Dilihat dari nilai IRR-nya atau Internal Rate of Return dan Profitability Index. Nilai IRR-nya saya menggunakan tingkat suku bunga yang positif itu 70%, sedangkan yang negatif itu tingkat suku bunganya sebesar 80%. Sehingga setelah dihitung di mana untuk nilai IRR-nya tersebut sebesar 60%. Dari nilai tersebut, dari suku bahwa nilai IRR-nya lebih besar daripada tingkat suku bunga yang diterima, maka dapat dikatakan layak. Nah, tingkat suku bunganya kan 20% yang awal untuk perhitungan cash flow tadi. Jadi itu kan lebih besar nilainya, lebih kecil dari nilai IR-nya, maka dapat dikatakan layak dengan perhitungan tingkat suku bunga yang untuk PV positifnya itu sebesar 70%, sedangkan PV negatifnya itu sebesar 80%. Nah, sedangkan dilihat dari Profitability Index, bahwa jumlah PV bersihnya dibagi dengan jumlah PV investasinya itu sebesar 2,87. Nah, setelah nilai tersebut diketahui kan lebih besar daripada 1, maka dapat dikatakan usaha ini layak untuk dilakukan seperti itu. Jadi intinya pada aspek finansial secara keseluruhan, baik itu nilai NPV, nilai IRR, nilai cash flow, dan juga nilai PI-nya, itu secara keseluruhan analisis bahwa usaha ini layak untuk dilakukan seperti itu. Selanjutnya dilihat dari aspek sosial dan juga ekonomi. Yang pertama itu dilihat penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini mengambil dari pekerja warga sekitar, tentunya dimana di situ dengan adanya ini untuk mengurangi tingkat pengangguran seperti itu. Tetapi pertanyaannya kan cuma 8, lalu yang lain kemana? Nah, di situ ada pemenuhan kebutuhan ternak, tentunya dalam aspek sosialnya, di mana kebutuhan ternak seperti ampas tahu tersebut untuk saling ketergantungan antara nilai tambah yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan juga berdampak sosial terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti itu. Dan juga yang terakhir ada pengembangan komoditas pertanian, komoditas baru. Nah, di sini sebelum adanya itu kan secara turun-temurun gitu menurut pemilik, di mana di situ cuma ditanam tembakau, ditanam cabai dan juga lain-lain. Nah, setelah ada perusahaan ini mulai dikembangkan para petani di situ untuk membudidayakan kedelai. Nah, hasil kedelai tersebut akan ditampung oleh pabrik tersebut untuk dapat diolah, meskipun kebutuhan tahu tersebut dalam skala besar itu dipenuhi dari impor, tapi di situ para petani sekarang sudah mulai berorientasi pada budidaya kedelai seperti itu. Jadi tingkat perekonomiannya tidak hanya pada pertanian yang turun-temurun, tapi juga ada peningkatan yang nilai pasarnya juga akan diolah oleh pabrik ini. Nah, ini dari aspek sosial dan juga ekonomi. Dari kesimpulan saya bahwa dibuktikan dengan peningkatan pendapatan dan juga nilai aspek sosialnya yang juga berdampak pada nilai-nilai sosial, pengembangan cara bersosial dengan para petani maupun secara ketergantungan dengan kebutuhan ternak seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya dari hasil analisis saya bahwa di situ usahanya layak untuk dilaksanakan dilihat dari beberapa aspek seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.